pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan resort camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang kembali pemirsa BSTV di program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Terima kasih pemirsa BSTV yang selalu menunggu dan menyimak materi-materi yang diselenggarakan oleh program Mutiara Jumat ini. Nah, kira-kira apa hari ini yang akan kita bahas untuk Mutiara Jumat pada edisi hari ini? Kita telah kedatangan tamu dari guru pengajar SDIT Baitus Salam 1 Prambanan. Beliau adalah Ustadz Paryono. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di kajian Mutiara Jumat. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa BSTV dimanapun berada, kita akan mengenal lebih dekat dengan SDIT Baitus Salam Prambanan, bagaimana mereka bisa berprestasi dengan prestasi yang luar biasa. Selanjutnya, kami persilakan Ustadz Paryono untuk bisa memberikan wawasan materi tentang SDIT Baitus Salam 1 Prambanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Rian yang sudah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatil iman wal islam wa binmadul ukhwah al-islamiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV BS yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa berbagi cerita pengalaman tentang SDIT Baitus Salam Prambanan. Yang insyaallah SDIT Baitus Salam bersama dengan masyarakat sekitar kita sudah bersama-sama dari tahun 1999. Alhamdulillah ya, usianya sudah begitu menganjak dewasa. Nah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pemirsa TV Baitus Salam yang saya hormati, bagaimana perjalanan Baitus Salam dari dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah atas dukungan masyarakat, SDIT Baitus Salam Prambanan 1 sudah bisa menunjukkan beberapa prestasi dan bagaimana juga keterlibatan masyarakat, orang tua, dan guru dalam meningkatkan kualitas dari prestasi anak-anak kita di SDIT Baitus Salam. Tentunya hal ini tidak terlepas dari program, sistem, dan juga teknis bagaimana kita bersama-sama para ustadz-ustadzah di SDIT Baitus Salam mengolah dan meningkatkan kualitas dari anak-anak kita. Baik, pemirsa TV Baitus Salam yang kami cintai, pada kesempatan ini kita sampaikan bagaimana tips untuk meningkatkan prestasi siswa, siswi
SDIT Baitul Salam Prambanan 1. Kami berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11 ini, landasannya bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk bisa meningkatkan prestasi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ngsuyu fangsuyu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sampaikan di dalam surat Al-Mujadalah 11 ini, pemirsa sekalian, wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ada 2 poin yang ada di sini. Yang pertama, ketika kita dikatakan berilah ke lapangan di dalam majelis, lapangan orang yang datang, lapangkanlah ya. Jadi pertama, kita menyambut para siswa dengan mempersilahkan bagaimana untuk bisa menambah ilmunya. Seandainya kita sebagai seorang yang sedang berkumpul dalam satu majelis, ketika ada yang datang kemudian disuruh memberikan tempat untuk belajar. Nah, kita membuka seluas-luasnya kepada anak didik kita, seluruh peserta dan seluruh masyarakat untuk bisa bersekolah di Baitul Salam, SD Baitul Salam 1 ini. Walaupun memang sangat terbatas dan mungkin dibatasi dengan ketentuan yang ada di dinas. Kemudian juga yang kedua, ketika kita memberikan ke lapangan, niscaya Allah akan memberi ke lapangan kepada kamu sekalian ya. Insya Allah ketika kita bersedia membuka, maka insya Allah akan juga dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan-jalan yang lain. Yang kedua adalah apabila dikatakan kepadamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu ya, yang mengangkat orang-orang itu yang berilmu juga di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ya. Jadi ketika kita memberikan kesempatan untuk meningkat berkualitas, maka Allah akan memberikan juga atas usaha itu ya. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan ya. Jadi kita menggunakan SDIT Baitul Salam itu satu untuk bisa menjadikan tip prestasi anak. Yang pertama adalah kita buatkan wadah dalam meningkatkan kualitas anak-anak kita. Kita tahu di SDIT Baitul Salam 1 Prambanan ini ada 24 cabang ekstra yang kita buka. Baik itu teknologi, baik itu seni, dan kita juga olahraga, juga peningkatan akademik, juga peningkatan kualitas spiritualnya. Sehingga pemirsa TV Baitul Salam 24 cabang ekstra ini adalah pilihan dari Bapak Ibu, dari anak-anak sekalian. Minimal ada 10 anak yang mendaftar salah satu cabang, maka kita buka cabang ekstra itu. Ini wadahnya untuk bisa menjadi anak-anak berprestasi. Yang tentunya kita golongkan menjadi 5 kategori dibuatkan wadah. Itu yang pertama adalah olahraga. Kita ada pencaksilat, ada sepak bola, futsal dan sebagainya, olahraga yang itu satu cabang mungkin caburnya banyak. Kemudian cabang yang kedua, kategori yang kedua adalah bidang seni. Seni itu ada bertutur, kemudian ada bercerita, berdeklamasi kalau dulu istilahnya. Mungkin sekarang semacam baca puisi ya. Kemudian juga menulis ya, itu bentuk seni. Ada melukis ya, ada mewarnai ya, kalau mewarnai untuk TK ya, tapi untuk SD melukis ya, meningkatkan bakat seni. Ada juga menari ya, menari, menyanyi, puisi, termasuk ada nasyid. Kemudian cabang yang ketiga adalah bahasa. Ya, bahasa termasuk pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Arab, dan lomba-lomba seni itu juga ada. Kemudian juga bagaimana teater mengolah, teater juga termasuk seni, kaitannya dengan bahasa juga. Cabang yang ketiga adalah bahasa. Yang keempat adalah spiritual, agama. Lomba MTQ, ada Musombako Dewata Quran, kemudian juga CCA Cerdas Cermat Al-Quran. Kemudian juga lomba-lomba bidang keazan, kemudian sholat dan lain sebagainya. Nah ini. Kemudian yang kelima adalah bidang akademik. Ada saintik, ada juga robotik yang kemudian menjadi kebanggaan dari generasi sekarang ini ya tentunya. Yang ini menjadikan sesuatu kebanggaan untuk mengejar teknologi dan prestasi. Baik, kemudian pemirsa TV sekalian dan Ustadz Rian yang saya hormati. Nah, kemudian apa yang menjadi triknya ya?
Yang menjadi triknya adalah bagaimana yang pertama adalah pembinaan terhadap para siswa itu. Jadi kita selain para ustadz yang memang dipilih oleh yayasan, tapi juga kita mengundang para tentor, para pembina yang profesional dari luar ya. Jadi ekstranya tidak semua dipegang oleh para ustadz-ustadzah dari Baitul Salam saja, tapi kita mengundang dari profesional yang ada di luar sana. Kemudian juga melibatkan orang tua yang tentunya ini adalah mengarahkan putra putrinya untuk kemana bisa mengembangkan bakatnya ketika sudah dimiliki di rumah, sehingga di sini tinggal mengembangkan dan kemudian meningkatkannya. Kemudian juga kita latih anak-anak kita sebagaimana biar fighter ya bisa berani, maka kita memberikan peluang untuk mengikuti lomba-lomba, mengikuti event-event, baik itu tingkatnya terendah Kapanewon, kemudian kabupaten, nasional, bahkan internasional. Alhamdulillah kita berbangga, pemirsa TV Baitul Salam, bahwa SD Baitul Salam sudah bisa melewati itu semua. Ya tinggal kita meningkatkan dan mempertahankan prestasi. Nah itu tentunya yang terakhir ini yang meliputi segalanya ya, triknya anak-anak kita bekali untuk apa? Yaitu melibatkan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ibadahnya ketika berlomba, sebelum berlomba, kemudian berbaktinya kepada orang tua. Memang kita memilih anak-anak ketika ingin berlomba itu bagaimana dengan orang tua, bagaimana ibadahnya kita dampingi ya, sehingga melibatkan Allah itu yang meliputi segala proses untuk membentuk anak-anak itu berprestasi. Nah, sehingga itu yang menjadi trik kita, jadi mengaktifkan anak-anak juga dalam prestasi tapi tidak melupakan efek atau spiritualnya. Allah yang menentukan semuanya itu. Prestasi adalah sampiran ya. Ketika kita berusaha maksimal, Allah memberikan yang terbaik dan itu prestasi. Insya Allah demikian, Pak Rian. Baik, terima kasih luar biasa Ustadz Paryono. Bagaimana berkaitan dengan pembinaan siswa SDIT Baitul Salam Prambanan dibina, kemudian dilatih sehingga berprestasi tanpa melupakan sisi spiritualnya, yaitu mengutamakan dan melibatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustadz ya. Yeah. Jadi solihnya dapat, prestasinya dapat. Itu alhamdulillah. Saya yakin SDIT Baitul Salam Prambanan punya prestasi yang banyak karena pembinaannya yang sangat serius dan melibatkan Allah, melibatkan orang tua. Jadi nanti di sesi kedua saya akan tanya-tanya tentang prestasinya, nggih Ustadz nggih. Insyaallah. Nah, tapi pemirsa BSTV dimanapun berada, sangat menarik apa saja nanti prestasi siswa SDIT Baitul Salam Prambanan yang telah diraih. Kita akan ketemu lagi setelah jeda iklan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa BS TV masih mengikuti program Mutiara Jumat edisi hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita kehadiran tamu dari SDIT Batu Salam Prambanan, beliau Ustadz Paryono yang telah menjelaskan tentang prestasi-prestasi pembinaan-pembinaan yang ada di SDIT Batu Salam Prambanan. Ternyata sungguh banyak, ada 24 ekskul ya Ustadz ya. Iya. 24 ekskul yang ada di SDIT Batu Salam Prambanan yang dibagi 5 bidang, ada keolahragaan, kesenian, bahasa, spiritual agama, dan akademik. Nah, di sesi 2 ini kita akan lebih detail lagi, akan mencari tahu, dan kita akan tanya jawab ya Ustadz ya. Iya, iya. Baik, Alhamdulillah. Dari sekian banyak siswa, Ustadz Paryono, bagaimana sih SDIT Batu Salam Prambanan itu menelusuri bakat-bakat siswanya sehingga dia itu nanti bisa juara dan berprestasi? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama tentunya kita membuat program memberikan list kepada orang tua. Untuk yang pertama kali bagi kelas 1 itu biasanya setelah 1 bulan masuk kita sebarkan kuesioner angket yang di situ sudah ada data apa namanya cabang-cabang atau ekstra yang tahun kemarin sudah ada kita sampaikan. Kemudian nanti orang tua ada usulan dari orang tua yang baru itu untuk menuliskan di bawah itu, sehingga nanti kalau itu nanti diminati oleh minimal 10 anak dari yang baru itu akan menjadi kita pikirkan untuk mengadakan kegiatan itu. Kalau misalnya yang ada itu sudah tidak melebihi dari yang ada, ya mungkin ada yang dihilangkan begitu ya. Tapi biasanya karena tahun kemarin sudah ada, maka tetap berlangsung karena tetap Gitu. ada ya. Berarti jika minimal 10 anak berarti bisa potensi ada Diadakan. ekskul yang Ya, baru. ya diadakan ekskul yang Gitu, baru, ya. Masya Allah. Berarti sangat-sangat memfasilitasi ini ya Ustadz ya, Keinginan orang tua keinginan dan orang tua anak. dan siswa. Makanya nanti yang pertama tadi sekaligus kalau kita gabungkan trik dan tip dan triknya, dan ini bagaimana mengenali diri sendiri itu dari orang tua dulu. Kita kan mungkin belum banyak tahu tentang anak ya, sehingga orang tua ikut terlibat dalam menentukan bakat siswa itu kemana mau diarahkan. Yang kedua juga berproses ketika sudah terjadi, berproses kita mengadakan pembinaan yaitu di pelatih baik dari dalam maupun dari luar, dari guru maupun dari pelatih profesional ya. Kita tidak sedikit yang kita ambil profesional, baik itu dari seni, dari olahraga, itu ya memang dia sudah menjadi pelatih kabupaten, provinsi, untuk kita ajak bersama-sama meningkatkan kualitas anak-anak kita. Yang kemudian juga membangun dan memperkuat sistem support system. Jadi ketika berlatih kadang-kadang orang tua disuruh melihat ya. Jadi bagaimana perkembangan anak ketika anak di rumah, nanti laporannya, oh anak itu di rumah sudah sekian-sekian. Nah, berarti kan pelatih dan yang menjadi penyelenggara sudah tahu kapasitas anak sudah sampai sekian, maka harus kita ditingkatkan misalnya dalam hal latihan itu ya. Jadi ada support system yang kita bangun sehingga orang tua memang juga terlibat. Kita disuruh untuk melihat bagaimana perkembangan anak ketika mengikuti ekstra. Jangan sampai orang tua hanya sekedar mengikutkan anak untuk mengadakan kegiatan saja. Kemudian yang keempat juga memberikan ruang ya tadi dengan mengadakan lomba-lomba kemana saja ya. Memang kadang-kadang pelatih-pelatih kita itu kreatif sehingga kadang tuh lomba kemana saja ada saja. Sehingga kadang-kadang kita seleksi juga karena pembiayaan ya Pak Aryan ya, pembiayaan kita yang terbatas sehingga ya kita analisis kemungkinan kejuaraan kemudian kemampuan kita dalam mengikuti lomba itu ya. Baik, luar biasa. Ternyata sekompleks itu ya Ustadz untuk penelusuran siswa berbakat di SDIT Batu Salam 1 dari memilih ekskul sampai ke pembinaan, kemudian ada support system dari orang tua, bahkan orang tua tadi menonton anaknya latihan. Ada satu mungkin ini yang menarik ya bagi kita. Ketika ada satu lomba pernah terjadi lomba tingkat nasional, kita diberitahu kemudian dikira itu bisa banyak yang ikut dari kita ya. Ternyata ketika 1 minggu sebelum pelaksanaan dikatakan cuma 1 dari sekolahan itu. Ternyata yang ikut ada 6 orang yang orang tua anaknya, dan akhirnya kita
kita adakan undian, bukan ya, tes ya, tes tertulis Seleksi orang ya, tua, Ustaz. orang tua dites juga. Oh, orang tuanya. Iya betul, Masya Allah. dites orang tua, terus anaknya itu nanti cuma sudah tahu kan kemampuan anaknya dari guru pengampu, makanya ketika tes orang tua itu betul 1 halaman dan 6 pertanyaan apa yang menjadi kelebihan anak, kemudian ketika anak ini di antara 6 orang itu yang paling potensial siapa, sehingga ya alhamdulillah dari 6 itu satu yang mengerucut 1 orang baru ditentukan, kemudian yang ikut lomba nasional cuma satu itu. Jadi heboh itu, jadi kita tes tuh, orang tua juga tes ini ya, itu. Masya Allah, bahkan orang tua juga ikut terlibat ya Ustadz ya. Iya, Jadi sehingga personil yang diajukan untuk lomba itu betul-betul yang terbaik iya, ya Ustadz ya. iya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan tadi saya juga mendengar bahwasannya juga melibatkan apa namanya, pembinaan dari personil yang profesional ya Ustadz ya. Iya. Nah itu bentuk kerjasamanya itu bagaimana Ustadz? Ya kalau tingkat misalnya kalau cabang olahraga sifatnya itu asosiasi, maka kita mengambil pelatih catur asosiasinya tingkat kabupaten. Jadi menyurati asosiasi pelatih catur ke sekabupaten. Maka nanti kabupaten menentukan siapa yang ingin yang ditunjuk untuk melatih catur di Baitul Salam. Oh begitu. Termasuk itu ya cabur. Kemudian kemarin kita ada latihan pidato musik ya. Musik itu juga kita secara individu menghubungi tokoh-tokoh yang memang sudah terbiasa tampil dan menjadi juri musik, nah begitu. Oh Masya Allah. Jadi dari kalangan profesional pun juga Ikut terlibat. ikut terlibat. Kita libatkan maksudnya. Ya, kita libatkan untuk meningkatkan prestasi di SDIT Baitul Salam. Nah, Iya, iya. pertanyaan terakhir Ustadz. Iya. Nah, tadi kan banyak ekskul ya. Nah, kemudian apa sih prestasi yang sudah diraih SDIT Baitul Salam 1 Prambanan ini di tahun pelajaran ini Ustadz? Oh iya, Mungkin alhamdulillah. bisa disebutkan Ustadz. Iya, terima kasih. Kalau ini kita sampaikan cuma 2 bulan ini ya. Oh iya. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah 2 bulan ini sudah ada sekitar 80 prestasi ya. Masya Allah. Baru 2 bulan Ya, Ustadz 2 ya. bulan. 2 bulan sudah 80. Ya, kita ambil contohnya misalnya dalam segi olahraga ya. Olahraga itu cabang sepak bola menjadi juara 1 dari Rosulan Fun Game itu tingkat kabupaten yang diadakan di Gunung Football Academy. Ini kita mendapatkan juara 1. Kemudian dari cabang seni ya, kita mendapatkan juara 3 cerita, ini malah bahasa Jawa ya, cerkak ya, cerita cekak begitu, cerita pendek, kalau bahasa Indonesia cerpen. Juga dalam ini kejuaraan tingkat kabupaten ini Dinas Pendidikan. Kemudian dari cabang seni ya ada menyanyi, yaitu ini mendapatkan full gold medal itu di Bali Internasional. Masya Allah. Festival ini tingkatnya internasional karena mengalahkan dari puluhan negara luar negeri yang mengadakan festival di Bali. Nah, kita diikutkan dan alhamdulillah mendapatkan ini gold full medal ya. Kemudian juga dari spiritual ya, kita sering mendapatkan tingkat MTQ juara umum, tingkat kabupaten, kabupaten juga mendapatkan beberapa juara ya. MTQ tingkat SD ya, di tingkat Kapanewon dan kabupaten. Kemudian ada sainteknya, Olimpiade mata pelajaran. Ini dari Albefes 2024, ini yang menyelenggarakan di Lipo Plaza Mall ya. Kita mendapatkan juara 2, juara 3 ya, itu anak-anak kita kelas 6 yang sudah menjuarainya. Kemudian juga ada Festival Anak Soleh tingkat DIY, kita mendapatkan juara 3 umum ya, tingkat provinsi. Kemudian ada juga di tingkat nasional ya, kita mendapatkan 2 tahun berturut-turut, yaitu yang tahun kemarin mendapatkan juara 1 Dai Cilik Nasional IKD ya. Kemudian tahun kemarin mendapatkan juara 3 nasional IKD yang mengalahkan ribuan, Pak. Masya Jadi kita itu mengalahkan sekitar 5.800-an, kemudian
diseleksi menjadi 20, ya kita masuk 20 besar, kemudian masih diseleksi menjadi juara 3 tahun ini. Jadi anak kita ya laki-laki ya kelas 6 mendapatkan juara itu tadi dae cilik ya, nasional ya. Kemudian juga ada akademisnya mendapatkan festival pelajar dalam rangka Hari Pahlawan itu juara sains masih kelas 3 ini Pak Rian. Masya Allah. Juara harapan 1 dan 2 ini ketika diadakan kemarin di November itu di Pakuwon Mall Yogyakarta. Itu juga internasional juga ya. Masya Allah. Jadi ini sebagian yang saya bacakan apa namanya? Ya tadi yang olahraga ya taekwondo itu kejuaraan nasional wali kota cup ke-9 ini. Jadi ini masih anak-anak kita kelas 3, kelas 2 luar biasa. Kami sendiri menjadi anu ya terenyuh ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah menjuarai tingkat nasional. Ini taekwondo juara nasional luar biasa ya. Ini menjadi ya termasuk pengelola dan kita bangga dan ikut terenyuh juga ya luar biasa ya. Ini sebagian kecil yang kita sampaikan dari prestasi anak-anak kita. Ya, Rian. Masya Allah. Kalau dibacakan semua nanti Habis durasinya habis ya Tat ya. Baik, Masya Allah, luar biasa. Ternyata dalam kurun waktu 2 bulan sudah sangat banyak prestasi yang diraih oleh siswa SGIT Batu Salam 1 dan bahkan dari kelas 2, kelas 3 ya Ustadz ya, Iya. sudah menjuarai tingkat nasional dan untuk tingkat lombanya pun kabupaten, nasional, bahkan provinsi Iya. dan internasional ya Ustadz. Masya Allah. Baik, begitu banyaknya prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi SDIT Batu Salam Prambanan 1. Luar biasa sekali, Masya Allah, tentunya atas dukungan masyarakat, tentunya atas usaha dan tentunya atas izin Allah ya Ustadz, karena tadi anak-anak juga dan orang tua melibatkan Allah dalam segala usaha dan prestasinya. Baik pemirsa BSTV dimanapun berada, karena durasi kita juga terbatas ya, jadi kita akan ketemu lagi di Mutiara Jumat pekan selanjutnya, tentunya dengan pembicara dan narasumber juga yang luar biasa. Mungkin dari Ustadz Paryono ada yang ingin disampaikan untuk kesimpulan? Ya baik Marian dan pemirsa BSTV yang kami hormati, kami selaku salah satu mendidik SDIT Batu Salam mohon doanya selalu untuk prestasi anak kita dan semoga ini bisa istiqomah baik itu prestasi maupun kesolehannya. Yang kami ini minta doa kepada masyarakat, semoga anak-anak kita betul-betul soleh terus sampai dia memegang prestasi sampai kapanpun. Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Syukron, jazakumullah khair Ustadz Paryono. Dan pemirsa BSTV dimanapun berada, kita ketemu lagi di Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Batu Salam Prambanan. Terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Amin amin.